Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Kita upload. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bang, di mana bang? Oleh mesti gue kasih tahu nih, jangan review makanan mulu. Oh, iya, Bang. Nih ada satu usaha temen kita, jualannya barang-barang antik. Ini apaan nih bang? Ini gebyok, ini namanya gebyok nih. gitu. Ntar kita lihat di dalam lagi yuk. Oke, yuk, penasaran gue bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, nih. Ini Nanti dia kita nih. tanya sama yang ini yang Punya punya langsung nih, ya? punya langsung nih. Masya Allah, ini dia bang. Adi Gebek ya? Iya, Wah. Bang Adi. Gimana bang? Bang? Sehat? Sehat. Masya Allah. Mana Bang Adi? Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Duduk. Apa di mana ini bang? Ini kalau yang dari depan tadi namanya gebyok, kalau yang tinggi namanya patangaring. Jadi bedanya gini, kalau satu konstruksi rumah itu, kalau depan itu namanya gebyok yang agak Gebyok. pendek. Nanti masuk ke rumah, sekat antara ruang tamu sama kamar itu namanya patangaring yang tinggi. Ya, kalau ini barang antik semua, ada kursi, ini ada lemari antik, lampu. Ada kastop tuh. Semuanya barang asli lawasan atau Lawasan. lama, barang zaman simbah-simbah dulu. Barang antik ya? Iya, barang antik. Semua full jati. Enggak bang, tapi ini gimana nih bang? Kan ente sering beli bang di sini. Nah. Apa kelebihan sih di sini sih bang Endi? Satu kelebihannya di sini memang barangnya tuh ready, siap pakai. pakai. Dia nggak jual apa adanya, dia direnovasi dulu, Iya. dapat dari kampung-kampung, belusukannya kampung-kampung, sama beliau dirapihin, direnov, baru Di dijual. finishing baru kita finishing. jual. Jadi orang beli di sini udah tinggal pakai Tinggal aja. pakai. nggak usah. Bang, tadi lanjut omongan lu bang, katanya lu juga apa diambil nih dari supplier yang ini ya benar-benar terpercaya ya. Iya, dari kita punya namanya makelar yang ada di kampung-kampung, misalnya ada info rumah dijual ini, rumah limasan, rumah joglo ataupun rumah kampung, dan nanti kita survei cocok, kita beli. Barang-barang yang ada di dalam ya kita sekalian beli. Nanti kita rehab, finishing, selesai baru kita jual. Jadi memang pelanggan atau pembeli itu beli itu memang sudah ready, Udah tinggal dipakai. nggak pakai. Iya. Pasang. Itu gimana bang? Yang pengalaman lu? Jadi gini sebenarnya, kenapa sih saya suka barang antik? Satu karena emang tuh long lasting, modelnya long lasting. Kan ada kalau teman-teman tahu mungkin model rumah atau arsitektur tuh ada zaman-zamannya kan. Ini zaman 80 kayak gini, 70 kayak gini. Nah, kalau barang antik ini long lasting, enak. Kita ngelihatnya adem sampai anak cucu juga gitu. Anak-anak muda datang ngelihat gini, wah keren banget nih gitu. Jadi klasik ya? Klasik gitu. Kenapa? Iya, kenapa Ani juga suka itu gitu. Itulah salah satu alasannya, long lasting. Dan salah satunya itu limited edition. Nah, limited edition. Jadi nggak diproduksi lagi kayak gini. Oh langka ya Mas Adi ya? Nah, jadi misalnya pun lemari kayak gini kita cuma ada ini. Nyari lagi agak susah. Nggak susah. Kalau udah habis gimana cara produksinya? Nggak produksi ya, mungkin lemari model lain lagi. Oh gitu. Terus kalau kursi kayak gini itu ya dapat sekali, nanti dapatnya lama. Kalau enggak ya model lain. Dan itu nggak ada diproduksi lagi, kecuali memang ada nih mebel yang produksi lagi. Tapi kan kita Repro. nggak repro kalau orang nyebut, atau buatan baru. Tapi kita nggak main ke situ. Dan tesnya juga nggak dapet ya? Iya, kita memang mainnya Antik. satu antik itu memang asli dari barang lawasan yang dulu tinggalan simbah-simbah. Oh, rupanya kurang lebih tahun 60-an tuh.
Lebih bahkan. ada yang lebih 45. Ada ya, saya dapat gebyong itu tahun pembuatannya itu kalau saya itu 112 tahun. Yang mana coba tunjukin dong? Udah laku, Bang. Udah laku teman-teman. Iya. Kalau barang-barang gebyong itu kita ada standar harga. Soalnya dari ukuran bahan kurang lebihnya sama. Iya. Kecuali misalnya lemari, kursi ini beda jenis, beda motif, itu beda harga biasanya. Gimana sih cara mengedukasi para penonton tuh biar ya minimal tahu loh di zaman-zaman gitu. vintage minimal dia menyukai ya minimal gitu. Yang satu memang tadi yang saya sampaikan itu limited edition. Yang kedua itu bahannya kita full dari jati memang yang kita ambil. Jadi selain jati kita nggak ambil. Dan kalau jati kenapa kita pilih jati? Seratnya itu kalau orang tahu bahan jati, seratnya kelihatan bagus. Oh, di finishing itu Iya, beda beda sama jati. kayu jati baru. Jati baru. Jati lama itu jelas lebih baik. Yang ketiga ketahanan dari bahan itu sendiri. Jati itu karena Anti rayap. iya dia udah puluhan tahun kan 70 ya sampai sekarang masih awet, dia nggak kena rayap, nggak kena rusak. Kalau kehujanan pun tiap hari dia aman. Ya kalau beda sama bahan-bahan kayu baru. Yang berikutnya yaitu harga relatif ya, insya Allah ndak sampai yang mahal sekali ndak. Yang berikutnya yaitu uniknya. Iya, jadi produksi ini biasanya satu paketan, misalnya ini produksi lemari model ini, dia nggak produksi lagi. Oh, kita nyari yang model itu agak susah. Ya tadi yang kembali lagi limited edition, dan memang pecinta lawasan atau antik ini ya segmennya terbatas. Itu masih dikategorikan mungkin yang usia ini mungkin ya kalau menurut saya kan nggak tahu nih, mungkin di usia 40 sampai 50. Ya, kebanyakan itu di atas 30 sampai 50 tahun pelanggan kita. Dari paling jauh Batam. Ya, Batam, Rio, Sumatera, Jakarta, Bandung, Bogor itu udah sering. Tukang lawasan tuh beda. Tukang kayu ini udah langka sekarang, susah. Itu gimana tuh masa bicara nyarinya? Jadi selain saya mengembangkan inovasi ini barang-barang antik, itu saya juga menerima jasa untuk pembuatan rumah Jawa limasan dan joglo. Oh, rumah joglo. Iya, ya kalau joglo itu kan kadang ada yang ukir, ada yang polos kayak gitu. Tapi semuanya bangunannya full kayu. Full kayu. Iya, full kayu. Beda apa sih Bang Edi limasan sama joglo nih teman-teman? Belum banyak yang tahu nih Bang Edi. Gimana bedanya? Mesti lihat gambarnya ya. Iya. Searching. Limasan. Limasan. Kayak apa joglo? Tapi kalau joglo tuh biasanya emang di tengah-tengah itu namanya disebut tengahan ya. Iya. Tengahan tuh udah berundak-undak gitu. Apa namanya disebutnya? Tumpang sari. Tumpang sari. Kalau joglo itu intinya kalau di rumah yang tengah itu tiang utamanya cuma 4. Empat. Oh, nyampak. Ya, hanya 4 di tengah itu kita bisa melihat setiap rumah Jawa kalau tiangnya cuma 4 itu joglo. Tapi kalau tiangnya 8, nah itu limasan. Lebih suka yang mana Bang? Lebih suka limasan atau yang joglo? Kalau selera? Kalau selera sih senang dua-duanya. Dua-duanya ini memang punya karakter masing-masing. Cuman pada waktu itu kebenaran aneh sanggupnya beli limasan. Oh, beda harganya Bang. Itu beda. Kalau yang tiangnya ukuran tiang yang Makin kecil, Iya. taruhlah misalnya 12-13 cm itu standar semua joglo limasan, selisihnya nggak banyak. Masih dibuat para penonton nih di Ya, tapi kalau up 20 cm Nah. sampai 30 saya kan pernah buat juga di Bogor. Itu beda. Itu lebih eksklusif. Estimasi kalau lebih kisarannya. Kalau yang 30 terakhir saya bangun itu sekitar 600. 600 juta. Ya. Masya Allah. Jadi itu berapa meter luasnya? Itu terakhir 10 kali 10. 2 kali 10. Makanya kalau joglo itu butuh tanah yang lebih luas ya. Iya. Kalau limasan kita bisa menyesuaikan Jadi Bang tanah. Edi saat ini baru beli limasan. Siapa tahu kan tahun depan mau dibeli Amin. joglonya. Jadi Joglo juga jadi kan, satu ini. Kebun depan kita sambil makan bakso kan bawa Betul joglo. kan produksinya mau massal kan, nanti jadi bos kan. Beli joglo kan. Beli joglo lagi. Makanya ke kebun depan nih teman-teman. Jangan lupa ya di follow IG-nya kebun depan tuh. Nih, kan aneh kasih tips ya buat teman-teman yang suka apa? Yang suka antikan. Kan kita udah punya temen nih Bang Adi ya. Adi, sini Mas. Bang Adi ini kalau saya bilang barang-barangnya istimewa semua lah.
kalau aneh di dunia antik kan suka bercelotehnya gini. Kalau ada barang nih yang kita suka, mendingan kita beli. Kita beli. Daripada mendingan kita nyesel beli. Daripada nggak nyesel nggak beli. Loh, praktikan dong Bang Edi tuh. Dengerin tuh. Karena belum tentu barang itu ada lagi. Iya, betul. Ini udah kita naksirnya barang, gue naksir barang antikan ini. Beli aja udah. Harga ya urusan belakangan. Beli aja dulu, beli. Nyesel emang, tapi lama-lama kesini jadi ternyata nih barang emang udah nggak ada lagi. Iya. Tapi kita kalau mau beli belum ada pitingnya kan repot juga Bang. Ya udah sabar, itu disabar aja kalau itu. Karena memang bisnis antikan, hobi antikan ini dibilang apa ya Bang Ade? Ya, hobi lumayan ini ya. Untuk beberapa bahan tertentu yang memang itu langka memang ada nilainya jual yang lumayan juga. Oh iya. Tapi gini juga sih, dulu ketika saya belum tahu link-linknya, barang antikan ini berasa mahal banget, nggak mungkin saya punya deh. Tapi begitu saya belusukan ke dalam, kebenaran saya sempat muter-muter nih Jawa nih, Solo, Klaten, Boyolali, Semarang, Jogja, saya muter-muter, akhirnya ketemu lah link-link, ternyata kejangkau nih harganya. Iya. Oh gitu lah, akhirnya ketemu banyak. Ya sebenarnya kalau 5 satu di kisaran berapa? Limasan ada yang di bawah 20 juta barangnya doang ya, limasan rumah. Ada yang istimewa tuh bisa sampai 50 juta. Iya. Jadi sekitar ya 15 sampai 50 juta ya. Ya bisa. Bisa. Itu udah sama jasa masang atau belum? Belum. Sama jasa masang kalau lebih Masang sekitar 15-an nih Bang Di. Ya, sekitar itu belum transport. Ya kurang lebih ya 15 ongkos doang, belum sama bahan tambahan. hanya untuk Ongkos diriin aja. Tapi tukangnya Bang Adi ini profesional. Karena tukangnya ahli, nih tukangnya kayu rebahannya tahu ya. Mas, ini kurang kayunya ini nih. Wih, dari mana dia tahu? Cuma lihat kayu rebahan doang. Dia tahu jumlah kayu yang kurang, ukurannya berapa. Mas beli kayu ini. Set udah, saya beli, dicuci tuh. Dia pakai rinso. Pakai air, ya macam-macam kalau cuma teknis untuk nyuci. Cuman yang kan biar kelihatan serat jatinya lebih bagus. Iya. Berarti Mas Adi ini tuh terbilang segmentasi pasarnya untuk Gebyok ini komunitas atau bagaimana? Enggak juga. Sebenarnya nggak ada komunitas itu. Nggak ada komunitas. Cuman dia pecinta kayu. Hobi aja. Hobi yang memang suka barang yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan, maaf ya, bukan membandingkan jati baru atau jati lama. Jelas jati lama itu kualitasnya lebih bagus. Nih Pak Adi punya cerita unik nih dia nih. Jadi ada kliennya dia ke Bali ya, ngelihat hotel, rumah joglo rumahnya. Panggil dia pengen punya rumah kayak di hotel itu. Bikinin. Langsung ke Bali itu. Ya di Sentul ya. Pakai jet pribadi aneh di sana. Jet pribadi. Iya. Gini pernah naik jet pribadi, makanya jualan barang antik. Pakai jet pribadi bos. Alhamdulillah. Insyaallah. Masih barusan landing atau terbang dari Halim menuju ke Bali. Itu aneh bangun di Bogor itu habis 725. 725 juta. Hampir satu Masya Allah. Enggak, dia ini ke Bali itu cuma buat survei. Diongkosin sama kliennya. Pakai jet pribadi. Nih, yang kayak gini gue mikir kayak gini ya gitu. Dibikinin buat disentul. Harganya itu masih ya bisa bilang terjangkau juga sih Bang Edi. Terjangkau kalau lihat saya barang-barang ini sih sebenarnya dari saya main pertama sampai sekarang harganya kisaran gitu-gitu aja. Yang saya sebutkan tadi nominal hampir 1 M itu memang kualitas kayu, misalnya kita buat joglo kan tiangnya itu 30 cm 30, sokonya. Tebal banget tuh. Gede. Ya, gede. Bisa segini Bang Adi ya? Ya kurang lebihnya segini. Kurang segini lah. Kayak itu Masya Allah. Tiangnya. Jadi memang bahannya itu habisnya memang banyak. Jadi menyesuaikan ya tadi paket murah ada, sedang ada, sampai mahal ada. Itu yang kita bangun untuk rumah pendopo, limasan maupun joglo. Kalau barang antik ya ini kita biasanya ada juga permintaan, Bang cariin kursi yang model misalnya Pipa. kanjengan atau pipa, itu kan lah baru kita nyarikan.
Nih Bang Edi, Mas Edi, kalau orang mau mesen atau mungkin mau konsultasi terlebih dahulu boleh nggak sama? Boleh silakan. Di nomor berapa nih? Ntar saya cantumkan di bawah sini. Oke, siap. Berapa? Silakan. 085 085 647 647 053 berapa? 053 053. 750. Tuh, nanti saya cantum di bawah sini ya. Tuh, Masya Allah. Kalau mau lihat contohnya di Tangerang ada. Kebon depan. Kalau mau lihat contohnya, Iya deket. ada follow IG ada ya? Iya, Depan. Keboen depan. Keboen depan. Terus apa namanya untuk Kan bakso. Bang ini, lu juga punya channel itu Bang. Namanya Iya, apa nih Ya, Bang? rumah joglo antik. Rumah Joglo Antik. Itu dicantumkan di bawah sini. Iya. Di subscribe channelnya Bang Adi Gebyok namanya. Iya. Nah, Jual, Adi jual gebyok. Adi jual Gebyok. Nama Facebooknya apa Bang? Kalau orang main tahu? Kalau Facebooknya ada jual kebiok. Oh, Ya, itu Facebooknya branding Adi dari Jual awal gitu. Kalau IG-nya, Instagramnya? Ada 3. Yang pertama dijual kebiok, kedua rumah joglo antik, yang ketiga ada 3 kebiok. akun nih? Iya, kebiok lawasan. Yang sering dipakai yang mana akunnya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke. Jadi ya Bang, kalau udah main antik kita kayaknya hobi ya. Hobi itu dasar. Nyandu. Dan sekarang udah mulai banyak ya. Iya, banyak. Anak-anak muda jual apa? Jual barang antik. Kafe-kafe. Kafe-kafe gitu. Ini udah mulai udah mulai diminati dengan konsep vintage dan retro campur sama industrial gitu. Iya, Ini udah banyak saya lihat kafe-kafe gitu. Mungkin kedepannya bisa berkolaborasi ya dengan kebun depan. Udah ya? bisa. Udah terus. Udah kita. Saya jualin barang dia. Ada mau barang ini enggak? Nyari barang ini. Oh iya siap. Cek Bang Adi punya pintu enggak? Ada siap ukuran gini-gini siap. Kirim PSD. Oh. Allah. Iya. Kita bersinergi aja sama Iya. teman-teman, silahkan. kita bukan berkompetisi, Iya. bersinergi. Jadi mitra ya. Jadi ini juga usaha keluarga, Bang. Oh, Jadi keluarga. ya awal mula kan bapak ibu, terus saya yang lanjutin. Bapak ibu masih. Terus adik saya juga tak tarik ikut juga sama kakak di Surabaya. Jadi ini ada 5 keluarga. 5 keluarga besar. Iya, yang usaha dengan usaha yang sama. Kita prinsipnya bukan bersaing, tapi Saling berkembang, support, ya, berkembang maju bersama dan yang penting barokah. Ya. Bang, satu statement buat anak-anak muda atau yang baru mulai nih kayak suka barang antik apa nih buat di seluruh Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara. Silakan Ya. Bang, Mas Adi. Intinya vintage atau antik itu ya tadi limited edition. Jadi misalnya kita punya satu ini, belum tentu orang punya lagi. Wah, jadi kalau kita punya barang nih, misalnya meja yang unik, yang ukir itu. Kita beli itu mungkin 1 tahun nggak kerasa, 2 tahun, 5 tahun, loh nyari kayak gini nggak ada lagi ternyata, bingung. Jadi itulah nilainya, salah satunya nilai seninya tinggi dan itu kita nggak akan dapati di tempat lain dimanapun. Yang jelas ini nilai seni. Jadi kita tidak menilai dari nominal saja, tapi nilai dari kesenangan dari hati bahwa ini sesuatu yang berharga, ya. Gitu. Mungkin ini banyak untuk mengenang masa lalu ya nenek, nenek gue punya kayak gini nih, Iya. bapak nih kayak gini. Throwback. Terobosan ya. Iya. Oke, Mas Adi sukses ya buat jualannya. Masya Allah ya, Dan jasa kolaborasi khairan. dengan kebun depan. Oh, siap. Tapi kalau anak Jet pribadi lagi, saya jadi boleh Nah, ya, itu. ngecek juga ya. Bang, makasih banyak ya sudah Iya, dijawabnya ya, daripada terima kasih Mas Adi juga Gibio. sudah datang ke workshop kami. Masya Allah. Jangan lupa ya di subscribe, di follow IG-nya dan di add Facebooknya Mas Adi Jual Gibio. YouTube-nya tadi Rumah joglo antik. Joglo Antik dan Instagramnya tadi Adi jual gebyok, rumah joglo antik dan gebyok lawasan. Banyak amat. nomor teleponnya kalau mau mesen atau mau konsultasi dulu silakan. Ya, 085 647 053 750. Masya Allah. Ya. Workshop di Solo ya. Workshop di Solo. Solo. Oke, Bang ini ya, Mas Adi ya. Akhir kata saya Adit Okto dan Adi jual gebyok. Indigo. kita mengucapkan terima kasih. Cek audio Dit. Assalamualaikum warahmatullahi dengan Bang Panda Indigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.